Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang. Editorial tersebut membahas tentang, di sini ada 2 paragraf ya, ini adalah teks editorial ya. Kita baca dulu kedua paragraf ini. Kenapa? Karena di sini membahas tentang apa yang ditanyakan. Pemimpin yang punya nyali bahwa masa depan bangsa jauh lebih penting ketimbang menikmati kepentingan sesaat seperti guyuran subsidi BBM dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ya. Terlebih kelompok masyarakat sebanyak 70% yang menikmati BBM bersubsidi adalah kaum berpunya. Presiden Jokowi mengakui bahwa anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 membengkak 3 kali lipat. Jika tidak dikendalikan, subsidi dan kompensasi akan meroket terus. Oke, berarti di sini tentang subsidi dan kompensasi ya. Oke, di sini membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi ini tidak dibarengi dengan sasaran subsidi yang tepat. Orang-orang yang tidak mampu malah gigit jari. Meski demikian, tak bisa dipungkiri penaikan harga BBM akan menciptakan efek domino bagi sektor-sektor kehidupan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya keras dengan memastikan BLT BBM tepat sasaran, optimalisasi belanja pemerintah, dan menggairahkan investasi dengan berbagai terobosan. Jadi editorial ini menyebutkan bahwa APBN itu ternyata tidak tepat sasaran. Nah, seharusnya pemerintah itu memastikan bahwa BLT BBM itu tepat sasaran ya. Terus mengoptimalisasi belanja pemerintah dan menaikkan investasi gitu ya. Oke, di sini kita langsung aja ke pilihan yang A. Kelompok masyarakat berada harus mendapat subsidi. Nah, ini jelas salah. Masyarakat berada harus mendapat subsidi. Ini jelas salah. Oke, yang B. Pemerintah harus mengendalikan anggaran subsidi BBM agar sasarannya tepat guna. Nah, ini yang paling betul ya. Berarti di sini jawabannya itu adalah yang B. Kita lihat yang C. Kenapa salah? Pemerintah sebaiknya tidak memberikan BLT BBM kepada kelompok masyarakat yang rentan. Nah, ini jelas salah ya. Seharusnya BLT BBM itu diberikan kepada kelompok masyarakat yang rentan, bukan kepada kelompok masyarakat berada. Kita lihat yang D. Subsidi BBM harus diberikan kepada semua golongan masyarakat agar tidak ada yang dirugikan. Nah, kalau begini ini tidak adil ya. Kenapa? Karena semua golongan masyarakat berarti ini mencakup masyarakat berada juga, masyarakat yang mampu gitu. Oke, yang E. Pemerintah sebaiknya tidak menaikkan harga BBM karena akan menyebabkan inflasi yang tinggi. Ini jelas salah ya. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah B. Sekarang ada kutipan cerpen. Kita lihat dulu soalnya. Nilai sosial yang dapat diambil dari kutipan cerpen di atas. Yang ditanyakan adalah nilai sosial. Berarti kita harus baca dulu keseluruhan cerpennya ya. Dialah Abdul Hamid, seorang pria berusia 45 tahun. Hamid ini pria yang polos, pendiam, dan tak banyak bicara. Hamid tinggal di sebuah kecamatan yang mayoritas pekerjaan penduduknya adalah nelayan. Kecamatan ini berada di tepian pesisir. Hamid menetap di sini bersama istri dan kedua putranya. Sebenarnya, Hamid memiliki 3 orang putra, namun 4 tahun lalu putra sulungnya telah meninggal dunia. Oke, di sini kini Hamid hanya memiliki 2 orang putra, yaitu Zaid dan Zuhri. Zaid duduk di bangku kelas 1 SMP, Zuhri masih kelas 4 SD. Hamid sangat menyayangi mereka. Meskipun Hamid tinggal di masyarakat nelayan, tapi profesi Hamid bukanlah nelayan. Hamid memilih menjadi seorang tukang becak dayung karena memang hanya becak tua itulah yang ia punya. Di tempat itu tak zamannya lagi becak dayung. Adapun becak-becak yang beroperasi sudah menggunakan sepeda bermotor. Tetapi bagi Hamid, ia tetap mencari nafkah dengan becak dayung yang tua itu. Bagaimana lagi untuk membuat becak motornya modalnya juga tidak sedikit. Oke, berarti di sini menceritakan bahwa Hamid itu berjuang dengan keras untuk mencari nafkah demi menghidupi dirinya, istrinya, dan kedua putranya ya. Kita langsung lihat yang A. Seharusnya kita tidak tinggal di tempat yang kurang menguntungkan secara ekonomi. Oke, ini jelas salah ya, karena ini tidak ada nilai sosialnya. Kita lihat yang B. Rasa sayang yang ditunjukkan dapat membuat anak manja. Oke, ini juga salah. Kita lihat yang C.
Inovasi sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan. Oke, ini juga kurang tepat ya, karena yang ditanya itu adalah nilai sosial. Kita lihat yang D, keberanian dan keteguhan hati dalam mencari nafkah. Nah, ini yang paling tepat ya. Tadi cerpen ini menceritakan bahwa Hamid itu terus berjuang untuk mencari nafkah dengan becak dayung yang tua itu. Oke, kita lihat yang C, mayoritas penduduk berada dalam taraf hidup yang minim, sehingga tidak seharusnya kita berada di lingkungan tersebut. Oke, ini jelas salah. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Sekarang masih tentang cerpen ya. Kita lihat dulu pertanyaannya. Sudut pandang yang digunakan penulis dalam kutipan cerpen tersebut adalah, oke, yang ditanyakan adalah sudut pandang. Yuk kita baca dulu cerpennya. Ibu Yanti sibuk memasak di dapur sementara ayah Arman membaca koran di ruang tamu. Arman dan adiknya Budi sedang bermain game di konsol di kamar mereka. Tiba-tiba Ibu Yanti memanggil dari dapur. Arman, Budi, tolong datang ke sini sebentar ya. Arman dan Budi keluar dari kamar masing-masing dan berjalan menuju dapur. Saat sampai di dapur, terlihatlah adik perempuan kesayangan keluarga, Sari, yang berusia 4 tahun. Sudah duduk di atas meja, tersenyum lebar. Ibu, apa yang terjadi? Tanya Arman. Kakak kecil kita ini mau menunjukkan tarian barunya. Sari pun mulai menari-nari di atas meja sambil bernyanyi dengan lirik yang lucu. Arman, Budi, dan ayah Arman tertawa terbahak-bahak melihat aksi Sari yang menggemaskan. Setelah Sari selesai, semua orang kembali ke aktivitas masing-masing. Arman dan Budi kembali bermain game di kamar mereka. Ayah Arman kembali membaca korannya, sementara Ibu Yanti kembali ke dapur untuk menyelesaikan masakan yang sedang dimasak. Oke, berarti di sini ya, sudut pandang yang digunakannya itu sudut pandang apa? Kita lihat yang A dulu. Sudut pandang objektif, tokoh sebagai pengamat. Oke, ini masuk ke dalam sudut pandang orang ketiga ya. Jadi sudut pandang orang ketiga itu ada sudut pandang objektif, terus ada sudut pandang orang ketiga maha tahu ya. Terus ada sudut pandang campuran. Nah, ini adalah tipe-tipe atau jenis-jenis dari sudut pandang orang ketiga. Kita bahas ya satu-satu. Yang A, sudut pandang objektif tokoh sebagai pengamat. Nah, kalau penulis menggunakan sudut pandang ini, maka penulis itu meletakkan dirinya di luar karakter dalam tokohnya gitu. Sehingga penulis itu sebagai penutur dan dia itu tidak tahu apa sih isi pikiran dari tokoh-tokohnya. Contoh ya, ini contoh kutipan cerpennya nih. Setelah membaca isi pesan tersebut, Anggita langsung melesat pergi ke rumah sepupunya dengan air muka yang masam. Entah apa yang akan terjadi padanya nanti. Nah, itu adalah kutipan cerpennya. Nah, di situ penulis ini seakan-akan menciptakan kisah misterius yang membuat pembaca penasaran mengenai kisah tersebut dan kita itu tidak diberitahu pesan apa sih yang membuat Anggita itu seakan-akan marah gitu ya. Nah, itu adalah sudut pandang objektif. Dan di cerpen yang ini ya, yang tadi kita baca, tentu bukan menggunakan sudut pandang objektif tokoh sebagai pengamat. Berarti yang ini salah ya. Sekarang yang B, sudut pandang orang kedua. Kalau sudut pandang orang kedua ini jarang sekali digunakan oleh penulis-penulis. Karena ini sulit ya. Kenapa sulit? Biasanya sudut pandang ini menggunakan kata kau atau kamu ya untuk kata ganti penunjuk dari tokoh-tokohnya ya. Nah, pertanyaannya kenapa sulit digunakan? Nih, kakak kasih contoh ya. Misalkan ada dua tokoh di dalam cerita tersebut. Namanya Karin dan juga Lili ya. Oke, kita tulis dulu di sini nih. Biar nggak lupa nama tokohnya. Ada Karin dan ada Lili. Karin itu bercerita pada Lili tentang suatu hal di dalam ceritanya ya. Nah, berarti ada 3 kemungkinan. Bisa aja ya, ini kemungkinannya. Yang pertama, Karin bercerita tentang dirinya sendiri ya. Karin cerita tentang dirinya sendiri. Contoh, hari ini aku sakit perut. Nah, kata ganti aku di situ menunjukkan bahwa si Karin ini ya, dia dijelaskan oleh autornya menggunakan sudut pandang orang pertama ya. Kita singkat aja, sudut pandang orang pertama. Terus, kemungkinan yang kedua itu adalah Karin bercerita tentang orang lain. Misalkan ya, hari ini dia sakit perut, oke? Di sini kita tulis dulu, Karin bercerita tentang orang lain. Ini berarti sudut pandangnya, dia adalah sudut pandang orang ketiga ya. Kemungkinan yang terakhir, Karin bercerita tentang Lili pada Lili sendiri. Kita tulis dulu di sini. Gimana Kak contohnya? Hari ini
kamu makan pedas terlalu banyak, jadinya perutmu sakit. Nah, itu adalah contoh dari sudut pandang orang kedua ya. Nah, sudut pandang orang kedua ini ya, dia itu hanya boleh menggunakan kata ganti kau atau kamu ya, yang ini nih. Ini yang membuat sudut pandang orang kedua itu jarang digunakan kalau dalam cerita ya, karena sulit kalau misalkan dalam satu cerita kita harus menggunakan hanya kau dan kamu saja gitu ya. Jika sekali saja penulis memasukkan kata ganti orang selain kau dan kamu, misalkan dia menuliskan kata ia, mereka, aku, saya. Nah, berarti di situ sudut pandangnya juga akan berubah. Makanya sudut pandang orang kedua ini jarang digunakan dalam pembuatan cerita ya. Sekarang yang C, sudut pandang orang ketiga maha tahu ya. Nah, di sini sudut pandang orang ketiga maha tahu itu penulis mengungkapkan dengan jelas apa saja yang ada di dalam pikiran tokoh. Terus si penulis ini juga mengetahui tentang seluk-beluk perasaan, tindakan serta aktivitas para tokohnya. Contohnya itu adalah di cerpen yang ini ya, yang telah kita baca tadi ya di sini. Ini adalah sudut pandang orang ketiga maha tahu. Berarti jawabannya itu adalah yang C, yang ini ya. Kita lihat yang D, sudut pandang orang pertama pelaku utama. Kalau sudut pandang ini, itu penulis menempatkan dirinya sebagai tokoh utama dalam cerita yang dia buat sendiri. Sehingga kata ganti orangnya itu adalah aku atau saya. Kalau yang E, sudut pandang campuran. Oke, ini masih jenis dari sudut pandang orang ketiga ya. Tapi kalau sudut pandang campuran itu dia menggabungkan kisah misterius ya, serta tebakan-tebakan tertentu yang membuat pembaca itu seolah-olah bisa menebak gitu dan memprediksi langkah apa nih yang akan diambil oleh tokoh-tokohnya gitu. Contoh ya, setelah membaca isi pesan tersebut, Anggita langsung melesat pergi ke rumah sepupunya dengan air muka yang masam. Nampaknya isi surat itu benar-benar membuatnya marah. Entah apa yang akan terjadi padanya nanti. Nah, di situ penulis ya ataupun kita juga sudah bisa menebak gitu bahwa nampaknya ya, kata nampaknya di situ itu adalah tebakan ya, bahwa Anggita itu benar-benar marah gitu ya. Nah, di sini adalah sudut pandang campuran dan sudut pandang campuran ini cenderung ada di dalam cerita yang kompleks gitu ya. Sekarang sudah ganti teks nih. Yang ditanyakan adalah simpulan yang paling tepat mengenai bacaan tersebut. Oke, karena di sini ada dua paragraf, ya ini paragraf 1 dan ini paragraf 2, ya berarti kalau kita mau menarik kesimpulan dari bacaan ini, berarti kita harus mencari kesimpulan dari paragraf 1 dan kesimpulan dari paragraf 2 dan nanti kita simpulkan lagi ya. Kalau mencari kesimpulan dari paragraf 1 atau paragraf 2 itu kita cari saja gagasan utama atau kalimat utamanya ya dari setiap paragraf. Oke, kita lihat dulu yang paragraf ke-1. Virus corona atau yang biasa disebut COVID-19 merupakan penyakit menular yang berasal dari Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan telah menyebar ke seluruh dunia, memicu pandemi global yang mematikan. Oke, terus di sini menjelaskan tentang gejalanya ya. Berarti paragraf 1 bisa disimpulkan bahwa paragraf ini menceritakan atau menjelaskan tentang definisi virus corona dan penyebarannya secara global ya, serta gejala-gejalanya apa saja. Kita lihat di paragraf 2. Untuk mengatasi pandemi ini, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat secara umum. Oke, berarti di sini tentang upayanya ya, upaya untuk menanggulangi COVID-19. Upaya untuk menanggulangi ya dan mengatasi COVID-19 di sini dengan apa saja di sini? Mengeluarkan kebijakan dan protokol kesehatan. Terus mengenakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan secara rutin ya. Terus di sini ada vaksin juga ya. Terus di sini penting bagi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan dan tidak mengabaikan pandemi ini agar dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona dan mengurangi angka kasus positif COVID-19 di Indonesia. Berarti bisa disimpulkan ya, paragraf 2 ini menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat gitu ya. Oke, selanjutnya kita gabungkan nih kedua kesimpulan dari paragraf 1 dan paragraf 2 tadi. Kita lihat yang A dulu. COVID-19 atau COVID-19 dapat menyebar melalui tetesan udara dan menempel pada benda sekitar. Nah, ini betul, tapi ini hanya menggambarkan paragraf 1 saja, tapi paragraf 2-nya tidak digambarkan di sini, berarti yang A ini salah, ya.
Kita lihat yang B, virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular global yang mematikan dan harus ditangani dengan serius oleh pemerintah serta masyarakat. Nah, ini yang paling tepat ya. Kenapa paling tepat? Karena virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular global yang mematikan. Ini adalah kesimpulan dari paragraf 1 ya. Terus di sini dan harus ditangani dengan serius oleh pemerintah serta masyarakat. Ini adalah kesimpulan dari paragraf 2 sehingga menggambarkan kesimpulan dari bacaan tersebut gitu ya. Kalau yang C, virus corona berasal dari Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 dan telah menyebar ke seluruh dunia. Ini salah karena hanya paragraf 1 ya. Kalau yang D, kasus COVID-19 dapat menjadi parah dan memerlukan perawatan di rumah sakit. Nah, ini juga salah ya. Kalau yang E, penting bagi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Oke, berarti di sini hanya paragraf 2 saja ya. Paragraf satunya tidak termasuk. Berarti yang E itu salah ya. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Ide pokok paragraf tersebut adalah, yang ditanyakan itu adalah ide pokoknya ya. Berarti di sini kita baca dulu paragrafnya. Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan El Nino dan La Nina serta melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana yang terkait dengan fenomena ini. Hal ini dilakukan dengan pengaturan irigasi, pemberian bantuan, kemudian sosialisasi ya di sini. Tak dapat dipungkiri bahwa fenomena alam seperti El Nino dan La Nina merupakan perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi, sehingga pemerintah Indonesia dan masyarakat harus senantiasa mempersiapkan diri dan beradaptasi dengan fenomena alam tersebut. Oke, berarti di sini isinya itu tentang upaya pemerintah Indonesia ya dalam mencegah dan menanggulangi bencana terkait El Nino dan La Nina. Kita langsung ke pilihan yang A. Pemerintah Indonesia berusaha mengatasi dampak fenomena El Nino dan La Nina dengan melakukan sosialisasi dan pengaturan irigasi. Oke, ini kurang tepat. Kenapa? Karena di sini hanya dengan melakukan sosialisasi dan pengaturan irigasi saja. Sementara tadi ada pemberian bantuan juga ya. Nah, berarti yang A kurang tepat. Kalau yang B, Indonesia melakukan upaya untuk mengantisipasi bencana dengan memberikan bantuan dan edukasi kepada masyarakat. Oke, hanya bantuan dan edukasi aja. Sementara di sini pengaturan irigasinya tidak ada ya, berarti ini salah. Kalau yang C, pemerintah Indonesia seharusnya melakukan upaya. Kalau ada kata seharusnya berarti ini berupa rekomendasi atau saran. Sementara di paragrafnya itu adalah aksi nyata yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Berarti yang C ini kurang tepat. Kalau yang D, Indonesia terus berupaya menanggulangi dampak buruk dari fenomena alam seperti El Nino dan La Nina melalui pengaturan irigasi dan sosialisasi. Oke, hanya pengaturan irigasi dan sosialisasi saja ya. Tapi di sini pemberian bantuannya tidak dilakukan. Berarti yang ini salah. Kita lihat yang E. Pemerintah Indonesia melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap bencana yang terkait dengan fenomena El Nino dan La Nina. Nah, ini betul. Kenapa betul? Karena ini mencakup keseluruhan isi bacaan ya. Nah, di sini tidak dijabarkan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Tetapi, jika disebutkan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap bencana yang terkait dengan fenomena tersebut ya, ini sudah mencakup keseluruhan isi bacaan ya. Karena di sini pengaturan irigasi, pemberian bantuan, dan sosialisasi itu merupakan penjelasnya ya. Jadi gagasan utamanya atau ide pokoknya itu adalah di pilihan yang E. Atau kalau di paragrafnya itu adalah di kalimat pertama di sini ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E.